Oke, sekarang kita bakal ngebahas tentang komposisi transformasi. Ini tuh materi terakhir di bab transformasi geometri ya. Nah, jadi komposisi transformasi itu berarti nanti kita bakal ngebahas tentang beberapa transformasi kayak gitu kan. Waktu kelas 10 kalian pernah belajar tentang komposisi fungsi. Nah, kalau komposisi fungsi itu kan berarti gabungan antara fungsi-fungsi nih. Nah, kalau komposisi transformasi itu gabungan dari beberapa transformasi kayak gitu. Nah, materinya itu jadi komposisi transformasi biasanya notasinya itu M1 bundaran M2. Nah, berarti ini tuh maksudnya jadi kurva atau titik P ditransformasikan dulu oleh M2. M2 itu transformasi yang kedua, sehingga bakal menghasilkan bayangan pertama. Nah, setelah itu, bayangan pertamanya ditransformasi lagi oleh M yang pertama, transformasi yang pertama, sehingga menghasilkan P aksen 2 atau bayangan yang terakhir kayak gitu. Nih, contohnya misalkan suatu titik A mengalami transformasi terhadap pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian dilanjutkan oleh transformasi dilatasi terhadap titik 0,0 sebesar dengan skala negatif 3. Nah, artinya si titik A-nya itu ditransformasi dulu terhadap dilatasi ya, dilatasi titik pusat 0,0 dengan skala 3, terus dilanjut sama ini, dilanjut sama refleksi terhadap garis Y sama dengan X, kayak gitu. Jadi kalau misalkan komposisi transformasi itu kita mulainya transformasinya dari belakang dulu, baru ke depan, kayak gitu ya. Nah, yang perlu diingat dari komposisi transformasi itu adalah matriks-matriks transformasinya. Nah, waktu itu kan Ibu udah pernah ngasih nih beberapa matriks-matriks transformasi di materi-materi sebelumnya. Nah, ini tuh penting banget buat dipakai di komposisi transformasi kayak gitu. Karena yang tadi M1, M2-nya itu kita pakai si matriks-matriks ini kayak gitu. Kita ambilnya matriks yang standar aja ya. Yang 0, 1, 0, negatif 1, atau yang pokoknya yang 0, 1, yang gitu-gitu deh. Nggak akan jauh-jauh dari situ. Next, contohnya ya. Nah, contoh yang pertama. Misalkan, sorry. Nah, jadi hasil dari bayangan si objek B, kalau ditransformasi terhadap M1 bundaran M2, berarti matriks transformasi yang kedua dulu, terus dikali matriks transformasi yang pertama, dikali si objeknya, B-nya. Nah, itu hasil dari bayangan objeknya kalau di komposisi transformasi, kayak gitu. Nah, ini tergantung kalau misalkan kayak pencerminan, terus rotasi, terus dilatasi, itu pakainya tanda perkalian. Tapi kalau misalkan translasi, itu dia pakai penjumlahan, kayak gitu. Karena kalau misalkan M1-nya yang di depan sama M2-nya yang di depan itu bakal beda hasil perkalian matriksnya, kan? Nah, kayak gini jadi. Jadi si matriks yang M2 dulu dikali matriks yang M1 dikali objeknya, kayak gitu. Nih, B aksen itu bayangan, M1 itu matriks transformasi pertama, B aja itu objek awalnya, terus M2 itu matriks transformasi yang kedua. Contoh soalnya ya, biar lebih kebayang. Nah, contohnya itu ada titik 1,2 dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Nah, maka bayangan titiknya adalah berarti yang jadi M1-nya itu yang pencerminan terhadap sumbu X dulu ya. M1-nya yang ini dirotasikan 90 derajat, M2-nya yang ini pencerminan terhadap sumbu X, tapi nanti dibalik si matriks transformasinya itu yang pertama, yang di depan itu yang pencerminan terhadap sumbu X, yang terus yang keduanya
dirotasikan terhadap 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kayak gitu. Kita ini dulu. Nah, M1-nya rotasi, M2-nya pencerminan sumbu X. Nah, rotasi itu kan matriksnya cos alfa, min sin alfa, cos alfa. Nah, cos alfa-nya itu 90 derajat kan, positif 90 derajat. Berarti ini 0. Sin 90 itu 1, karena ada negatif, jadi negatif 1. Terus sin 90 itu 1, cos 90, 0. Terus pencerminan terhadap sumbu X itu 1, 0, 0, negatif 1. Nih, kita lihat deh. Bisa nggak ya? Bentar. Wait, coba. Oke. Bentar dulu. Ternyata nggak bisa di... Oh, ini. Nah, kita lihat ya. Si terhadap sumbu X itu 1, 0, 0, negatif 1 ya, pakai yang ini. Oke, kita balik lagi ke soalnya. Nah, jadi si bayangan titik A-nya itu berarti M2 dikali M1 dikali titik A-nya. Berarti M2-nya kan ini 1, 0, 0, negatif 1. M1-nya yang ini 0, negatif 1, 1, 0 dikali A-nya itu yang ini 1,2. Berarti kalau dikalikan kali perkalian matriks ya, ini kali ini ditambah 0 kali negatif 0 kali 1, terus ini 1 kali 0 ditambah 0 kali 1, terus yang sebelah sini berarti jadinya 1 kali negatif 1 ditambah 0 kali 0. Terus yang bawah, kiri bawahnya itu berarti 0 kali 0 ditambah negatif 1 kali 1. Sebelah bawah kanannya itu berarti 0 kali negatif 1 ditambah negatif 1 dikali 0. Hasilnya itu bakal jadi 0, negatif 1, negatif 1, 0. Nah, dikali si koordinat A-nya 1, 2. Berarti dikali ini ditambah ini kali ini. Buat yang bawahnya negatif 1 kali 1 ditambah 0 kali 2. Ya, 0 kali 1 ditambah negatif 1 kali 2, negatif 1 kali 1 ditambah 0 kali 2. Berarti hasil bayangannya itu negatif 2, negatif 1. Kayak gitu. Contohnya. Bisa dipahami? Kalau enggak, boleh langsung tanya ke ibu ya. Oke, kita ke contoh yang kedua. Nah, misalkan ada titik lagi 2,5 ditranslasikan sebesar 3,5, berarti 3 ke kanan, 5 ke atas ya. Terus ditransformasikan dengan matriks yang kemarin kita pelajarin, 2, 3, 1, 4. Maka B aksennya adalah, berarti di sini yang jadi M1-nya itu si translasi 3,5. Nah, terus yang jadi M2-nya itu si matriksnya, transformasi matriks 2, 3, 1, 4. Oke. Berarti berdasarkan rumus komposisi transformasi jadinya B aksen sama dengan M1 kali M2, M2 dulu, terus dioperasikan sama M1, dioperasikan sama koordinat B-nya, objeknya. Nah, berarti M2-nya itu 2, 3, 1, 4 dikali, ya karena kalau misalkan transformasi matriks itu kan bentuknya perkalian ya. Nah, terus kalau translasi itu tadi kata Ibu itu bentuknya penjumlahan. Makanya di sini 3 matriks 35 ditambah objeknya. Koordinat objeknya itu 25. Nah, yang dioperasikan itu yang dalam kurungnya dulu nih, yang penjumlahannya dulu. Berarti jadinya 3 tambah 2 hasilnya 5, 5 tambah 5 hasilnya 10. Berarti
si X aksen Y aksennya itu 2, 3, 1, 4 dikali 5, 10. Dikali matriks, ini kali ini, ditambah 3 kali 10. Buat yang bawahnya, 1 kali 5, ditambah 4 kali 10. 2 kali 5 tambah 3 kali 10 ya. 1 kali 5 ditambah 4 kali 10. Berarti hasil Y aksen, X aksen Y aksennya itu sama dengan 40,45. Berarti si bayangannya itu, bayangan setelah ditransformasi matriks, terus ditranslasi, hasilnya itu jadi 40,45. Kayak gitu. Lanjut, kita ke contoh garis nih. Misalkan ada garis 2X tambah 3Y sama dengan 2. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, terus dilanjutkan rotasi 90 derajat searah jarum jam. Berarti kalau searah jarum jam itu alfanya jadi min 90 derajat ya. Karena kalau berlawanan kan itu positif. Kalau searah berarti negatif 90 derajat. Nah, berarti yang jadi M1-nya itu si pencerminan garis Y terhadap X, matriksnya itu 0, 1, 1, 0. Terus yang M2-nya itu rotasi negatif 90 derajat. Berarti cos negatif 90 min sin negatif 90, sin negatif 90, sama cos negatif 90. Matriksnya itu berarti jadi kalau cos 90 kan 0 ya. Berarti cos negatif 90 juga 0. Terus yang ini sin 90 itu 1. Berarti kalau misalkan, oh sorry ini harusnya min 1 ya. Oh iya benar, salah. Sorry. Kita hapus dulu. Nah, yang ini cos 90 itu hasilnya 1. Sin 90 itu hasilnya 1. Karena negatif berarti min 1. Di depannya ada negatif, berarti hasilnya positif 1. Yang ini sin 90 itu 1. Karena ini negatif 90 jadinya min 1. Cos negatif 90 itu 0. Kayak gitu. Nah, berarti si kita cari dulu A aksennya nih. M1 dikali M2 dikali M1 dikali A. Berarti jadinya M2-nya yang ini 0, 1, negatif 1, 0. M1-nya yang ini 0, 1, 1, 0, X, Y. Nah, kita kaliin dulu si matriks yang transformasinya ya. 0, buat yang atas kiri berarti 0 kali 0 ditambah 1 kali 1. Terus buat yang atas kanan berarti 0 kali 1 ditambah 1 kali 0. Nih. Terus buat yang kiri bawah berarti negatif 1 kali 0 ditambah negatif 1 kali 1. Negatif salah satu. Ini kita hapus dulu. Nah, negatif 1 kali 0 ditambah 0 kali 1. Terus yang kanan bawah berarti negatif 1 kali 1 ditambah 0 kali 0 dikali X, Y. Kayak gitu. Berarti hasilnya itu 0 kali 0, 0 ditambah 1, 1. 0 kali 1, 0 ditambah 1 kali 0, 0. Berarti 0. Negatif 1 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. Negatif 1 kali 1, negatif 1 ya, ditambah 0 kali 0, 0. Berarti negatif 1. Setelah itu dikaliin. Ini kali ini, X kali 1, X ditambah 0 kali Y. Berarti X ditambah 0, jadinya X. Terus buat yang bawahnya,
0 kali X ditambah negatif 1 kali Y. Berarti 0 dikali negatif Y. 0 ditambah negatif Y. Jadinya negatif Y. Oke, jadi X aksennya itu sama dengan X, Y aksennya itu sama dengan negatif Y. Nah, setelah itu kita kan mau substitusi X sama Y-nya ke persamaan ini ya. Berarti kita harus ubah dulu. X itu sama dengan X aksen, terus Y-nya itu sama dengan negatif Y aksen, berdasarkan dari sini nih. Ini kan X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan negatif Y. Berarti kalau misalkan dibalik, X itu sama dengan X aksen, Y-nya itu kalau dibalik sama dengan negatif Y. Kayak gitu. Si negatifnya pindah luas, dipindahin. Nah, berarti di substitusi yang ini sama yang ini ke persamaan 2X plus 3Y sama dengan 2. Berarti hasilnya jadi 2 dikali X aksen ditambah 3 dikali negatif Y aksen sama dengan 2. Berarti 2X aksen dikurang 3Y aksen. Atau boleh aksennya dihilangin. Jadinya 2X dikurang 3Y sama dengan 2. Berarti bayangan garis 2X plus 3Y sama dengan 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, terus dilanjut rotasi 90 derajat berlawan searah jarum jam itu, hasilnya jadi 2X min 3Y sama dengan 2. Kayak gitu. Nah, oke. Nah, sekarang coba dicoba latihan soalnya. Yang pertama itu tentukan bayangan titik R5, negatif 2. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berarti ini M1-nya. M1. Yang ini lalu dilanjut translasi T3,5. Berarti ini M2-nya. Oke, tinggal lihat lagi aja materinya yang Y sama dengan negatif X itu matriksnya kayak gimana sih? Kayak gitu ya. Terus yang ini, ingat kalau translasi itu berarti dia dijumlah, bukan ditambah. Berarti nanti si ini ditambah ini dulu, baru dikaliin sama ini. Oke. Terus yang nomor 2 itu, bayangan titik 4,3 dicerminkan terhadap titik pusat 0,0. Nah, ada juga tadi di yang awal ya, di materinya. Kalau pencerminan terhadap titik pusat O 0,0 itu matriksnya kayak gimana? Ini M1-nya berarti. Terus dilatasi. Nah, dilatasi titik pusat O 0,0 dengan skala negatif 2. Jadi dicari ya matriksnya kayak gimana. Ada di depan juga. Oke, berarti kalau ini mah perkalian dua-duanya. Berarti nanti hasil M aksennya itu M2 matriks dilatasi dikali M1 matriks pencerminan terhadap titik pusat 0,0 dikali si titiknya. Titiknya 4, 3. Tinggal dicari hasilnya. Oke, nomor 3. Nah, kalian tentukan bayangan garis dari 3X plus 5Y dikurang 2 sama dengan 0. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, ini M1-nya. Terus lalu dilanjutkan rotasi terhadap titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti alfanya itu positif 90 ya. Positif 90 derajat. Ini M2-nya. Berarti ini soalnya sama kayak yang contoh yang ketiga tadi. Dicari dulu X aksen, Y aksen, dikali sama dengan
M2, matriks yang ini, matriks kosin yang gitu-gitu, dikali matriks pencerminan terhadap Y sama dengan negatif X, itu nanti ada di materinya. Terus setelah itu dikali sama X, Y. Nah, nanti dikaliin dulu nih si matriks M1 sama M2-nya. Setelah ketemu, baru dikaliin sama si matriks X, Y-nya. Nah, nanti berarti kan X aksen sama dengan apa X, kayak gitu. Y aksen juga nanti sama dengan apa X. Nah, nanti diubah X-nya jadi apa X aksen, Y-nya jadi apa Y aksen, kayak gitu. Terus disubstitusi. Pokoknya kayak contoh yang nomor 3 tadi ya. Oke, sekian materi dari Ibu. Kalau misalkan dirasa kurang jelas atau masih ada yang belum dipahami, jangan sungkan buat tanya langsung. Boleh via WA, boleh telepon juga nggak apa-apa sih. Kirim video juga nggak apa-apa, pokoknya bebas. Jadi jangan sungkan buat bertanya. Silakan dikerjakan, dirangkum materinya, ditulis di buku catatan, terus dikerjakan latihan soal yang 3 soalnya di buku catatan masing-masing juga. Setelah itu difoto, disatukan dalam satu file, dan diupload di aplikasi Saci dalam bentuk PDF atau Word. Oke. Oke, sekian materi dari Ibu. Semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.